Al-Kindi, seorang filsuf pertama Islam. Al-Kindi bernama lengkap Abu Yusuf Yakub ibn Isa As-Sabah. Al-Kindi sendiri ialah julukan disabatkan kepada marga atau suku leluhurnya, salah satu suku besar zaman pra-Islam. Ia lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kinda, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Al-Kindi melewati masa kecilnya di Kufah dengan menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa Arab, susastraan Arab, dan ilmu hitung. Setelah itu Al-Kindi berdomisili di Baghdad. Di Baghdad, Al-Kindi mampu memperbaiki hasil-hasil terjemahan orang lain. Misalnya, hasil terjemahan Ibn Imam Al-Himsi, seorang penerjemah Kristen, atas buku Energi karya Plotinus pada tahun 204-270 Masehi. Beliau adalah filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir juga berbahasa Yunani. Selain sebagai filsuf Muslim pertama, Al-Kindi juga dikenal sebagai bapak pelopor berbagai ilmu pengetahuan. Dalam sejarah hidupnya, di samping dikenal sebagai seorang filosof, Al-Kindi juga tersohor sebagai kimiawan, seorang ahli musik, astronom, dokter, ahli geografi, bahkan juga ahli musik. Dalam karya-karyanya, ia banyak menyoroti masalah logika dan matematika. Ia juga menulis ulasan-ulasan atas buku Aristoteles. Selain itu, ia juga menuliskan komentar terhadap karya besar Aristoteles seperti Metafisis, Kategori, De Interpretation, Analytica Posteriora, dan juga komentar atas De Kalium. Atas kelebihan dan reputasinya dalam filsafat dan keilmuan, Al-Kindi kemudian bertemu dan berteman baik dengan Khalifah Al-Ma'mun, seorang khalifah dari Bani Abbas. Ia juga diangkat sebagai penasihat dan guru istana pada masa Khalifah Al-Musta'sim dan Al-Watsim. Namun kemudian ketika Al-Mutawakkil menjabat khalifah pada 847, Al-Kindi bernasib buruk seperti para filosof dan teolog lainnya. Setelah 5 tahun melewati masa sulit pada pemerintahan Al-Mutawakkil, Al-Kindi wafat sekitar tahun 866 Masehi. Pada dasarnya, bangunan pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani klasik dan juga warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, ilmu keutamaan, dan juga kajian apapun yang berguna bagi kehidupan manusia. Al-Kindi juga berpandangan bahwa tujuan para filosof dalam berteori adalah mengetahui kebenaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan amal perbuatan dalam tindakan. Dan juga bagi Al-Kindi, semakin dekat manusia pada kebenaran, akan semakin dekat pula pada kesempurnaan. Dalam upaya perpaduan agama dan filsafat yang dilakukan Al-Kindi didasari pada keyakinan bahwa kitab suci Al-Quran telah mewartakan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan seputar ihwal, kebenaran yang tidak akan pernah bertentangan dengan doktrin yang dihasilkan filsafat. Bagi Al-Kindi, fakta bahwa filsafat bersandar pada kemampuan akal atau rasionalitas tidak berbeda dengan fakta bahwa doktrin agama juga memerlukan akal sebagai alat untuk memahami ajarannya. Ini berarti bagi Al-Kindi menaruh hormat yang tinggi pada anugerah akal dengan cara memaksimalkan kerja akal dalam mencapai pengetahuan akan kebenaran. Pada dasarnya ia meyakini peran penting filsafat ialah juga mendampingi agama.